Baik, kita lanjutkan pembicaraan hadis sunnah ya. Pembicaraan kita tentang Islam di Indonesia. Kita masuk ke periode terakhir yaitu masa reformasi. Ya, Islam di Indonesia di era reformasi. Ya. Masa reformasi dalam kitab ini, dalam buku Mengindonesiakan Islam karya Dr. Mujibur Rahman, representasi dan ideologi. Sudah ada yang punya buku ini? Ya, ini buku terbit tahun berapa kemarin? Tahun 2008. Kami sudah lahir kan? Nah, 2008 kalah. Aksarukum aglabukum fi alfain wa arba. Isnin. Ya. Era reformasi ditandai dengan muncul masalah-masalah atau isu-isu berkaitan tentang kebebasan beragama ya, dan kerukunan. Maka perdebatan seputar rancangan undang-undang Sisdiknas ya, itu kan tentang misalnya untuk Gontor sendiri kan ijazah di tahun 1998 mulai disamakan ya. Kemudian juga tentang undang-undang pesantren ya, terus berkembang bergulir ya. Dan akhir-akhir ini juga ada perubahan-perubahan juga terkait tentang undang-undang terbaru terkait dengan pendidikan pesantren ya, terkait dengan muadalah ya kan. Kemudian juga terkait tentang perda syariah. Nah, itu kan di beberapa daerah seperti Aceh. Siapa dari Aceh? Kalian? Terkait pelaksanaan perda syariah ya di Aceh sudah diterapkan. Sehingga dan juga terkait ini nih rancangan undang-undang atau keseluruhan keputusan bersama kementerian ya nomor 8 tahun dan nomor 9 tahun 2006 yang berkaitan tentang permasalahan pendirian rumah ibadah dan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Nah ini terkait sampai sekarang problematika terkait pendirian tempat ibadah ya, di mana di antara poin-poin penting yang ada di dalam peraturan itu adalah minimal jamaat satu tempat ibadah diisi oleh atau dihuni oleh 90 KK 90 KK ya, yang berada di mana lokasi tempat ibadah itu didirikan. Yang kedua, harus ada persetujuan 60 warga yang non agama yang tempat ibadah itu akan didirikan. Nah, ini baru-baru ini saya ini sedang mendampingi di Desa Marbodadi, itu warga sedang melakukan penolakan terhadap pendirian gereja Pantekosta. Kenapa? Di situ karena ada rekomendasi-rekomendasi yang cukup bermasalah. Di antaranya terkait tentang interpretasi atau penafsiran dari 90 jamaat. Kenapa? Pantekosta situ tidak ada satupun warga yang menganut Kristen Pantekosta. Kemudian dari tahun 2019 sudah berpolemik, sudah didemo oleh warga. Dan kemarin tanggal 23 Mei 2024 tiba-tiba muncul proses verifikasi pendirian gereja yang sudah ditandatangani oleh camat, yang sudah ditandatangani oleh rekomendasi dari FKUB, yang sudah ditandatangani oleh rekomendasi dari pemerintah daerah. Dan Kementerian Agama saat itu masih belum memberikan rekomendasi ataupun memberikan kesetujuan. Kenapa? Harus ada proses verifikasi. Dan langkah terakhir itu adalah mendesak Bapak Kades di mana lokasi gereja itu akan didirikan. Nah, maka kemarin tuh kita warga demo ke rumah Kades mendesak agar jangan sampai Bapak Kades menandatangani persetujuan untuk pendirian. Kenapa? Di antara rekomendasi yang bermasalah itu terkait tentang pemaknaan 90 jamaat. Ya. Pihak FKUB menafsirkan, menginterpretasikan kalau misalnya 90 jamaat tidak ada warga sekitar, maka ditarik ke angkat ini ke level kecamatan. Kalau tidak ada kecamatan, di level kabupaten.
Jadi seluruh kabupaten itu, di Kabupaten Lampung Selatan yang ada jamaat Pantekostanya bisa beribadah di. Sedangkan secara tekstual clear itu di SKB itu kan bahwasanya 90 jamaat itu artinya 90 warga yang ada di sekitaran gereja ataupun tempat ibadah yang akan didirikan, bukan seperti penafsiran atau interpretasi yang dilakukan oleh PKIB. Nah, itulah yang kemarin saya sampaikan ke warga. Ini yang perlu kita nyatakan secara tertulis ya. Ada kejanggalan terkait proses pendirian, bahkan bukan hanya sudah berdiri bangunannya ya, kemudian mulai dilaksanakan peribadatan. Itu ya isu-isu yang realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Ya, selain itu secara global di era reformasi diawali juga dengan tentang peristiwa 11 September. Ya. Apa itu yang terjadi 11 September itu kemarin? Peristiwa apa? WTC, gedung kembar cakar langit yang ada di Amerika ditabrak pesawat itu, yang dituduhkan kepada kelompok Islam yang saat itu namanya Taliban ya, dianggap Taliban yang dikoordinir oleh Osama bin Laden, dianggap bertanggung jawab terhadap terjadinya peristiwa WTC itu. Tapi 20 tahun kemudian ya, ketika Amerika berusaha menaklukkan Taliban diserang ya kan, Osama bin Laden berhasil ditangkap dan dihabisi dan dibuang makamnya di laut gitu kan tahun ini. Nah, itu Allah alam apa benar di laut atau seperti apa. Tapi berita secara global kan di tahun berapa Osama ditangkap itu? Tahun 2000 berapa itu? Kalau salah sekitar 2014-an kalau salah itu ya. Coba dicek di ini. Osama bin Laden ditangkap tahun berapa? Nah, baru di tahun 20 tahun kemudian, di tahun 2020 ya kan. Itu kalau 2020 2021 Taliban kembali menguasai Afghanistan. Nah, itu isu global kan, dan juga tantangan ISIS ya kan, teroris global. Nah, ternyata terungkap fakta bahwasanya ISIS juga dibentuk oleh gerakan Zionisme. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi kita ya, perhatian bagi umat Islam khususnya. Kenapa? Jangan sampai ini ojo kagetan, kata kayak saya ingat benar sama kayak pesan kayak Hasan. Ojo kagetan, orang menggerakkan ISIS, ayo berjuang bersama ISIS. Ojo kagetan ya, ikut tanpa melalui proses klarifikasi ya kan, penyelidikan terlebih dahulu, benar tidak dia memperjuangkan nama Islam. Nah, itu ya secara global. Kita lihat bagaimana ya di ISIS itu mereka, dan juga di Suriah ya. Kemudian juga secara global di dunia Islam ada istilahnya dengan Arab Spring, ya kan? Arab Spring. Apa itu Arab Spring? Coba dicek di Google. Apa itu Arab Spring? Nah, berawal dari Mesir, ya kan? Kemudian ketika taklukannya, kegagalannya kemenangan Partai Islam, kemudian di Suriah ya, di Libya berhasil digulingkan Muammar Gaddafi ya kan, kemudian di Tunisia ya, ada apa ya, partai-partai Islam mulai menguasai kembali Tunisia yang dulunya sekuler, bahkan pakai jilbab pun dilarang di sana. Kemudian partai Islam kembali menguasai. Kemudian di Yaman ya, dengan kekuatan Syiah Al-Houthi-nya ya. Ini konteks global yang semuanya tentunya akan mempengaruhi konteks global, dan puncaknya sekarang apa? Yaitu Palestina. Ya
kan, yang isu global yang masih berkelanjutan, dan semuanya itu berkaitan dengan perpolitikan secara global, yang tentunya tidak bisa lepas dari apa ya, keprihatinan ataupun kepedulian kita sesama umat Islam. Oke, coba Arab Spring apa maksudnya di situ, coba? Arab Spring. Pemberontakan kebangkitan di Arab. Terus Revolusi Arab dari sistem monarki ke demokrasi. Terus Revolusi unjuk rasa dan protes terjadi di Arab. ya, dan kita tahu bersama sekarang misalnya dari Arab Saudi sendiri ya, sebuah mengalami proses sekularisasi yang cukup masif ya, dengan Pangeran Muhammad Salmannya yang ingin lebih memodernkan ya Arab Saudi ya. Semuanya ini juga menjadi sebuah tantangan global yang tentunya akan ketika ditarik ke konteks lokal Indonesia juga akan berpengaruh. Nah, maka kalau kita mengutip pendapat Peter L. Berger, Peter L. Berger seorang sosiologi agama ya, dengan teorinya tentang objektivitas, subjektivitas dan internalisasi, 3 trilogi dinamika sosial, dialektika sosial. Tantangan modernitas terhadap agama hanya ada 2. Yang pertama yaitu sekularisasi. Apa itu sekularisasi? Apa itu sekularisasi? Ilmaniun. Nah, ya kan? Apa itu sekularisasi? Pemisahan antara urusan agama dengan urusan dunia. Kapan sekularisasi itu muncul? Dan mengapa muncul? Apa? Ayo ikhwan. Ia berasal dari revolusi industri yang ada di Barat yang kecewa dengan peran gereja di Barat saat itu di tahun 1700-an sampai dan 1800, dan memunculkan yang namanya kan revolusi industri. Dan disitulah muncul keilmuan-ilmuwan sosiologi, ya, sosiologi, antropologi, fenomenologi, psikologi. Tujuannya apa? Tujuannya agar dapat membentuk masyarakat Barat, masyarakat Eropa menjadi masyarakat yang baik. Niat motivasi utamanya ya, terbebas dari kekangan gereja yang saat itu dianggap bermasalah. Peran gereja hanya dibatasi wilayah apa? Wilayah sakramen, wilayah pernikahan, ya, pembaptisan dan kematian. Sebatas itu, pernikahan, kelahiran dan kematian. Selebihnya gereja tidak punya wewenang. Maka di situ muncul teori-teori sosiologi ya, bagaimana membentuk masyarakat Barat semakin maju. Anda kan ada pada mata kuliah teori-teori sosial, ada nggak? Sosiologi agama, di sosiologi agama, teori-teori sosial, munculnya teori-teori untuk membentuk masyarakat Barat menjadi lebih baik. Maka di situ muncul misalnya secara ekonomi, munculnya konflik ya, seperti yang digulirkan oleh Marxisme, Karl Marx. Oke, nah. Dalam kenyataannya masyarakat modern tidak selalu mengalami sekularisasi. Itu juga sama yang dialami oleh Barat. Yang munculnya misalnya Emil Durkheim, Max Weber, ya, yang munculkan teori tentang the Protestant ethics. Ya. Bagaimana ada komunitas di Barat itu mereka tetap beragama tapi kemajuan tetap didapat. Nah. Dalam kenyataannya masyarakat modern tidak selalu mengalami sekularisasi jika dimaksud dengan term itu adalah bahwa agama hanya menjadi persoalan pribadi. Di banyak tempat termasuk Amerika, kata Berger, agama adalah persoalan publik
Dan tantangan yang lebih berat terhadap agama justru keragaman agama. Menurutnya dalam menghadapi tantangan keragaman, para penganut agama bisa memilih salah satu dari 3 sikap. Memilih salah satu 3 sikap. Pertama, reconquista. Apa itu reconquista? Yaitu penaklukan keragaman kepada kesatuan. Nah, itu misalnya agak bertentangan dengan sunnatullah yang waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum innallahi atqakum. Yang kedua, menurut Peter L. Berger, yaitu apa? Mengasingkan diri dari hiruk pikuk keragaman. Ya, seperti yang dilakukan oleh secara politik, seperti yang dilakukan oleh Korea Utara misalnya kan. Di keragaman negara dan ini maka dia menutup diri ya. Atau yang ketiga yaitu membuka diri untuk berdialog. Ini saya yakin ini adalah tuntunan Islam ya, membuka dialog. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lita'arafu artinya apa? Saling mengenal. Bagaimana caranya? Ya berinteraksi, berdialog. Kita lihat bagaimana misalnya dalam sejarah peradaban Islam. Ibnu Hazm, ya kan di buku saya itu kan tentang sejarah naskah studi agama-agama. Bagaimana situasi politik yang ada umat negara agama yang lain diundang untuk ke teras masjid untuk berdebat tentang ajaran agama masing-masing, untuk berdialog. Nah, tentunya di sini ada kelapangan kelogoan ya. Dan tidak dialog seperti yang terjadi dengan Syekh Rahmatullah Al-Hindi ketika berdialog atau Al-Jadalah Dini yang terjadi di India. Ya kan? Sampai diintervensi, diancam akan dihabisi, akhirnya beliau hijrah ke Mekah. Nah, dialog di sini apa? Dialog di sini adalah seperti kata istilahnya Arab ya, ittafaqna alla natafiq. Ittafaqna alla natafiq. Kita sepakat untuk tidak sepakat. Ya, maka disitulah ada batasan-batasan di mana kita bisa berdialog di situ. Ya. Islam sendiri kan sudah mengajarkan kan tentang dialog agama misalnya kan. Kita dilarang untuk mengolok-olok agama yang lain. Surat apa itu kemarin itu? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Surat apa? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbunallaha adwan bighairi ilmin. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalhum. Surah Al-An'am ayat 108. Atau asbabun nuzul dari surah Al-Baqarah 126. Ya. Ketika kaum Yahudi membacakan Taurat atau dalam bahasa Ibrani kepada umat Islam yang ada di Madinah. Ya, apa kata Nabi? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum walakin qulu. Turunlah ayat Al-Baqarah ayat 120. Ada batasan-batasan yang didialogkan. Maka disitulah akan muncul kalimatus sawa. Kalimatus sawa, apa kalimatus sawa? Ya kalimat mufakat. Baru kemudian kara lakum dinukum waliyadin. Jangan ujuk-ujuk lakum dinukum waliyadin tanpa ada proses pondasi toleransi. Ya. Maka disitulah kita dalam Islam kita diarahkan kepada menjadi ummatan wasata. Wa ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulun 'alaikum syahida. Ya, menurut Peter L. Berger semua pilihan ini diungkap oleh Peter L. Berger dalam bukunya ya, The Secularism of the World, A Global Overview. Dalam Peter L. Berger, The Secularism of the World, Resurgent Religion and World Politics, Michigan William B. Delman Publishing Company tahun 99 ya. Halaman 1 dan 18 sampai 18 ya. Nah, menurut Peter L. Berger semua mengandung pilihan, tapi dialog tampaknya adalah pilihan yang tepat dan realistis.
Sistem politik demokratis yang kita pilih saat ini tentu telah membuka dialog itu selebar-lebarnya. Tentunya dapatkah kiranya dialog melahirkan sikap yang positif terhadap keragaman dan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengelola keragaman itu secara damai dan berkeadilan sesuai dengan Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini ya sebagai pengantar daripada bagaimana kondisi umat Islam di Indonesia khususnya dan di global dalam mengawali di era reformasi dari tahun 1998 sampai dengan 2024. Kita lihat fenomena sekarang, ya kan, kebebasan beragama, kebebasan dalam ini, ya. Isu-isu politik yang berkembang, ya, semuanya menjadi perlu didialogkan. Maka di sana ada forum-forum ataupun di tengah kemajuan teknologi sekarang ataupun ruang-ruang publik untuk mendialogkan. Ya, tentunya dengan resiko-resikonya ada, apalagi debat lintas agama, ya, seperti yang saya sampaikan ya di buku saya itu ada pilihan bagi Anda, ya. Nah, tentunya kita untuk terkait dengan debat lintas agama ataupun dialog lintas agama, disitulah tentu peran daripada lulusan daripada studi agama. Kita yang lebih berhak berkompeten dalam membicarakan tentang mana batasan-batasan dialog antar lintas agama. Lagi-lagi tadi kadang ya forum kerungan agama terkait juga dikaitkan dengan politik kadang-kala. Jadi ya kawan-kawan dari studi agama tidak mendapatkan ruang. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan dan dipertanyakan, silakan.